Shalom Aleihim Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Bagi jemaat yang saat ini bersama-sama sedang mengakses siaran langsung ibadah GKI Kuitang Jakarta, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum masuki ibadah. Saudaraku, mari kita berdiri. Minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, wajahnya menjadi bersinar-sinar, penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Sebuah pernyataan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Kepadanya lah kita meletakkan pengharapan. Marilah kita bersyukur dan menyerukan nama-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak seumur hidupku. Jemaat yang terkasih, ibadah ini terjadi karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengertian kata transfigurasi pada prinsipnya menunjukkan pada arti metamorfosis. Peristiwa transfigurasi merupakan penyingkapan jati diri Kristus selaku anak Allah, sehingga kita mengenal Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dalam peristiwa transfigurasi itu, Kristus memiliki dan memancarkan tubuh surgawi yang begitu cemerlang serta mulia. Dalam peristiwa transfigurasi, tubuh jasmania Kristus mengalami perubahan dalam kemuliaan ilahinya. Peristiwa transfigurasi ini menjadi penegasan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian juga merupakan suatu kepastian, bukan sekedar sebagai suatu kemungkinan. Dalam Minggu Transfigurasi ini, kita akan bersama menggumuli tema terang yang memancarkan pengharapan. Melalui tema ini, kita diajak untuk tidak meragukan keabsahan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang mulia. Kita juga diajak untuk memahami bahwa di dalam kemuliaan Kristus inilah pengharapan perubahan dan pembaruan
akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita memasuki pengakuan dosa. Tiupan angin telah mengibarkan kertas-kertas penuh catatan perjalanan. Tak terelakkan secari kertas jatuh di hadapan kami. Ketika kami mengambil dan melihat kertas itu, tak terasa air mata kami menetes. Di dalamnya kami membaca dan menemukan bahwa Engkau melihat kesusahan dan sakit hati. Bahkan Engkau bersedia mengambil kesusahan dan sakit hati itu dari diri kami. Sungguh ya Tuhan, bahwa Engkau adalah tempat berteduh orang-orang yang lemah. Mereka menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Engkau juga menjadi penolong bagi anak-anak yatim. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan. Sungguh benar bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Tulisan di dalam lembaran kertas itu telah menampar kedegilan kami yang telah menganggap Engkau mengabaikan kami. Hawa lembab dan panas dari setiap masalah tidak pernah menyurutkan Engkau untuk terus memberikan kesegaran di dalam batin kami. Memang mendung tebal dapat menghalangi cahaya mentari untuk menyentuh bumi. Akan tetapi, mentari tidak pernah usai untuk terus memancarkan sinarnya. Hangatnya sentuhan jemarimu Tuhan telah mencairkan kebekuan harapan kami. Ada sebuah semangat baru yang terbangun di dalam diri kami. Inilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah kami sehingga kami dapat senantiasa menyandarkan kehidupan kami kepadamu serta sedia bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cahaya
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang setia akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan akan pengampunannya melalui surat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki pelayanan firman. Maka sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber sukacita, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah, kami bisa beribadah meski di rumah kami masing-masing ya Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari sehari. Inilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya,
Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca secara berbalasan Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Bacaan kedua diambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6 yang demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah.
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9 yang demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak dan Ibu? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah orangnya yang tidak tertarik dengan kemilau emas? Atau siapakah orangnya yang tidak tergiur oleh kemilau berlian intan permata? Semuanya itu, baik logam mulia maupun batu mulia, sudah menjadi bagian obsesi dari hidup manusia. Semua itu bahkan sudah menjadi tolak ukur kemuliaan dan kebahagiaan hidup manusia. Manusia memiliki ukuran atas kemuliaan hidup dan juga kebahagiaan hidupnya. Bukan hal yang mengejutkan lagi ketika kemuliaan dan kebahagiaan hidup ini
diukur dengan raihan atas harta kekayaan, lalu tingkat pendidikan, pangkat, jabatan, maupun kekuasaan. Semua dilakukan manusia meskipun kadang harus menggunakan cara yang salah. Seseorang mau menerima jabatan, bahkan meski ia harus meninggalkan imannya demi jabatan itu. Tetapi apakah memang semua itu sungguh-sungguh kemuliaan hidup yang membawa pengharapan dan pembaharuan? Tema ibadah minggu ini terang yang memancarkan pengharapan, yang hendak mengajak kita untuk memahami bahwa di dalam kemuliaan Kristus inilah pengharapan, perubahan, dan pembaharuan akan terjadi. Bukan terletak pada harta kekayaan atau jabatan, melainkan ketika kita dapat melihat, kita dapat merasakan kemuliaan Allah. Tetapi seperti apakah kemuliaan Allah itu? Dan bagaimana kita bisa melihatnya? Jemaat yang terkasih, minggu ini adalah minggu transfigurasi. Istilah transfigurasi ini sebenarnya berasal dari istilah metamorfosa, yang dalam teks Alkitab Yunani disebut dengan metamorphete atau metamorpheo. Istilah transfigurasi ini disaksikan oleh Alkitab dan dikenakan pada diri Tuhan Yesus. Dalam Markus 9 ayat 2-9, kita dapat merasakan betapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa? Mereka beruntung sebab mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam perikop ini menceritakan tentang Yesus yang membawa 3 muridnya naik ke atas gunung yang tinggi. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kesibukannya, Yesus selalu mengambil waktu untuk menyendiri. Ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukannya di tengah-tengah pelayanannya. Setelah mengajar dan menolong orang banyak, lalu Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Kali ini di atas gunung tersebut Yesus berdoa. Di atas gunung tersebut juga terjadi peristiwa yang khusus. Ketika muridnya melihat rupa dan pakaian Yesus yang berubah menjadi putih berkilat. Mereka juga melihat Nabi Elia dan Nabi Musa hadir berbicara dengan Yesus. Karena rasa terkejut yang luar biasa, Petrus sampai tidak tahu harus berbuat apa. Peristiwa transfigurasi ini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi peneguhan akan misi yang hendak dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Peristiwa ini menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus dan kehadiran Nabi Elia serta Nabi Musa menegaskan akan tugas perutusan Yesus bagi umat Allah, bagi kita semua. Jika memperhatikan kisah ini, apakah itu berarti bahwa kemuliaan Tuhan Yesus berupa penampakan dan perubahan wajah serta bajunya yang menjadi putih berkilat-kilat? Dalam Markus 9 ayat 9,
Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya mereka tidak menceritakan peristiwa di atas gunung tersebut kepada siapapun sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Pesan ini seperti ingin menegaskan bahwa kemuliaan yang terlihat di atas gunung tersebut sebenarnya satu paket dengan karya penyelamatan yang dikerjakannya melalui kesengsaraan, melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Kemuliaan Tuhan Yesus bukan hanya dalam wajah yang bersinar, tetapi juga di dalam wajahnya yang berlumuran darah di kayu salib. Kemuliaan Tuhan Yesus ada dalam karya keselamatan bagi umat manusia. Kemuliaannya terkait erat dengan karya yang dilakukannya, yaitu mengorbankan diri, menanggung derita dan dosa-dosa kita. Wajah yang bersinar inilah yang tersalib, yang membawa kemuliaan, yang membawa pengharapan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Dalam peristiwa transfigurasinya, Tuhan Yesus hendak menyatakan kepada umat bahwa tubuh kebangkitannya kelak identik dengan tubuh kemuliaannya, sebagaimana dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena itu Allah dalam peristiwa transfigurasi juga menyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Allah bukan hanya ingin menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, tetapi Allah juga meminta kita, memanggil kita untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya, untuk mewartakan kabar sukacita. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya kemuliaan Allah itu ada dalam setiap tindakan dan karyanya di dunia. Kemuliaan Allah itu bukan sesuatu yang jauh di atas langit. Kemuliaannya ada dalam kehadirannya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Sang pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu hadir di tengah kehidupan dan dia tidak pernah diam. Mazmur 50 ayat 3. Namun kita jangan hanya kagum, jangan hanya terpesona dengan cahaya kemuliaan Yesus. Tetapi lebih daripada itu, dalam persekutuan dengan Kristus, kita dimampukan untuk memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan Allah bukan sesuatu yang jauh, yang tidak terjangkau. Kemuliaannya juga bukan sesuatu yang hanya ada dalam kejadian-kejadian spektakuler atau hanya ada dalam setiap karyanya. Ia selalu ada dalam setiap waktu, setiap hari, setiap peristiwa. Sebab dalam setiap kejadian di hidup manusia, di sanalah Allah pasti hadir, berkarya, menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Manusia harus belajar untuk melihat, untuk merasakan, untuk menyadari, untuk meyakini bahwa Allah berkarya dalam hidupnya. Dengan demikian, kita akan selalu melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Dan itu membuat hidup manusia berbahagia. Kemuliaan Allah sudah dan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan setiap kita.
melalui karya pemeliharaannya. Karya Allah yang terjalin dalam setiap langkah kehidupan kita. Saat kita dalam keadaan suka maupun duka. Saat kita dalam keadaan sukses maupun gagal. Saat kita berkelimpahan harta ataupun kekurangan. Saat kita sehat maupun kita sakit. Tuhan selalu ada dan tidak pernah berdiam diri seperti yang pemazmur katakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan kita sesungguhnya tidak terletak pada kekayaan, hidup yang hedon atau konsumerisme, atau jabatan yang kita genggam. Tetapi di dalam keyakinan akan Allah yang terus berkarya, menyertai setiap kita di dalam kasih-Nya. Mungkin kegagalan, kekecewaan, pergumulan setiap kita membuat kita tidak merasakan kemuliaan itu. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ada orang yang mengalami kebutaan tetapi bukan matanya, melainkan hati dan akal budinya. Mereka dibutakan oleh ilah zaman, sehingga tidak dapat menerima kebenaran yang dari Tuhan. Ilah zaman itu yaitu kuasa jahat yang membuat orang-orang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat. Dalam surat 2 Korintus 4 ayat 3-6. Keadaan ini bisa jadi ditujukan kepada orang-orang yang berpikir negatif tentang Paulus. Dan mungkin kebencian kepada Rasul Paulus. Pikiran negatif, rasa tidak suka, iri, dan bahkan mungkin kebencian kepada Paulus justru menjadi penghalang bagi mereka untuk merasakan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah, tidak bisa merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan kuasa Allah yang bekerja dalam hidupnya. Lalu pertanyaannya untuk kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah Bapak, Ibu, Saudara, kita juga telah dibutakan oleh ilah zaman ini? Kita dibutakan oleh ilah zaman ini seperti gadget. Gadget yang ada di tangan kita. Dari situ kita dapat melihat bagaimana orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat dengan memprovokasi orang lain, menyebarkan hoaks dan lain sebagainya. Lalu dengan sikap hidup hedonis, dengan sikap hidup egois, merasa superior, tamak, dan lain-lain. Jangan-jangan hasrat dan keserakahan akan harta benda, pangkat, jabatan, kekuasaan, serta berbagai nafsu duniawi lainnya membutakan kita dari cahaya kemuliaan Allah. Jangan-jangan ada rasa iri, rasa dengki ketika kita melihat kehidupan orang lain. Hal ini yang akan membutakan mata batin kita ketika kita belum puas kalau belum membicarakan orang lain. Ketika kita belum puas ketika kita tidak menyakiti hati orang lain. Ketika dengan sengaja kita melukai orang lain, entah melalui perkataan kita atau tindakan kita.
Dan hal ini yang justru akan membutakan mata batin kita akan kemuliaan Allah yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Ya, kita sibuk dengan urusan orang lain. Kita sibuk mengomentari orang lain. Kita sibuk memenuhi kepuasan diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa merasakan kemuliaan Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati dan akal budi kita untuk merasakan karya pemeliharaan Allah. Terang kemuliaan yang membawa pengharapan dan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kemuliaannya nyata ketika kita masih diperkenankan melihat matahari yang terbit dan tenggelam. Kemuliaannya nyata ketika kita masih diperkenankan untuk bernafas, untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, untuk berkumpul bersama dengan keluarga, bermain bersama dengan anak dan cucu. Ketika kita masih bisa menikmati aroma harumnya makanan, ketika kita bisa menikmati makanan dan minuman hari ini. Penyertaan Tuhan yang terkadang juga tidak kita sadari. Kita bisa tidur di kasur yang nyaman. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman. Dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi karya Allah yang menunjukkan kemuliaan, kasih dan kuasanya kepada setiap kita, setiap hari, setiap jam, dan setiap detik. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap bersyukur di tengah-tengah pandemi ini. Kita tetap bersuka cita, kita tetap berbahagia, karena wajahnya memancarkan pengharapan bagi setiap kita. Selamat berefleksi bagi kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya Prapaskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama mendengarkan pujian dari TKK 2 Penabur.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudaraku, dengan berterus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyatukan hati kita. Mari kita bersyafaat. Ya Allah yang mempunyai kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk membawakan pokok-pokok syafaat kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas selawatan-Mu di dalam ibadah minggu di setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan juga gereja-gereja lain. Kami mengucap syukur ya Bapa, meskipun kami melaksanakan peribadahan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya dan yakin Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, termasuk saudara-saudara kami yang sedang sakit virus COVID-19 ya Bapa. Ya Bapa, Engkau sertai mereka, Engkau jamah mereka satu persatu, meskipun kami tidak menyebutkan namanya satu persatu ya Bapa. Tetapi kami percaya Engkau sungguh tahu. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu. Engkau berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi. Engkau juga berkati setiap keluarga yang dengan sabar mendampingi mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintahan agar dapat mengatasi pandemi virus COVID-19 ini ya Bapa. Juga dalam menangani musibah-musibah yang terjadi di Indonesia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi. Dimanapun itu ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau cukupkan segala keperluan ya Bapa, baik obat-obatan, pakaian, dan makanan. Engkau kirimkan anak-anak-Mu untuk mengulurkan tangannya ya Bapa, untuk saling membantu, untuk saling memperhatikan. Biarlah mereka juga tetap bersukacita di tengah-tengah duka cita ini ya Bapa. Mereka boleh tetap merasakan pengharapan yang luar biasa yang hanya daripada-Mu saja. Kami juga berdoa bagi keberhasilan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah vaksinasi ini dapat membantu memutus rantai penularan, membantu pemulihan COVID di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi dokter, perawat,
dan para tenaga medis lainnya ya Bapa. Engkau tetap beri kekuatan, semangat, kesehatan, dan kesabaran dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap masyarakat untuk tetap patuh menjalani kehidupan dengan memberlakukan protokol kesehatan. Berilah hikmat-Mu di tengah-tengah masyarakat-Mu ya Bapa, agar mereka tetap mencintai satu dengan yang lain, dengan tetap menjaga kesehatan, menjaga diri dari kerumunan ya Bapa. Engkau juga tetap pelihara pengusaha, buruh, tukang ojek, supir angkutan umum, pedagang kaki lima, dan apapun profesi lainnya Bapa yang terkena dampak dari pandemi ini. Engkau juga tetap pelihara mereka, pelihara kebutuhan mereka ya Bapa. Jangan biarkan mereka kekurangan. Biarlah mereka tetap merasakan sukacita karena kehadiran-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini terkena PHK ya Bapa. Biarlah mereka juga tetap berpengharapan kepada Engkau. Berilah juga para pengusaha agar diberi hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelola usahanya dengan baik, sehingga mereka terhindar dari melakukan PHK kepada karyawannya. Kami juga berdoa bagi restorasi gedung gereja GKI Kuitang ya Bapa. Kiranya juga Engkau tetap berkati setiap mereka yang sudah dengan sukacita mengulurkan bantuannya untuk bersama-sama membangun gedung gereja-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Berkati gereja-Mu ya Bapa untuk terus menjadi saluran berkat bagi siapapun. Engkau juga berkati setiap anggotanya, berkati setiap majelis jemaat, berkati setiap pendeta dan juga keluarganya ya Bapa. Engkau berkati Pendeta Agus Mulyono, Pendeta Guru Jatmiko, Pendeta Linda, Pendeta Litos, dan Pendeta Emeritus Bapak Arti Sembiring. Engkau berkati setiap pelayanan mereka dimanapun itu ya Bapa. Berikan juga mereka tetap kesehatan dan kekuatan dalam menjalani dan mengembalakan jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi persiapan GKI Kuitang untuk menyelenggarakan ibadah dan kegiatan Prapaskah, Paskah di masa transisi tatanan baru. Engkau berkati juga panitia Paskah ya Bapa yang sebentar juga akan mempersiapkan acara demi acara. Engkau berkati setiap mereka. Biarlah pelayanan yang dilakukan bukan hanya untuk meninggikan diri mereka masing-masing, tetapi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati pergumulan jemaat-Mu ya Bapa, apapun itu, ekonomi, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menanti buah hati, dan pergumulan-pergumulan yang lain ya Bapa. Engkau tetap berkati mereka. Ya Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang disebutkan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Kantong persembahan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengingat persembahan, mari kita naikkan pujian dari PKJ 242 ayat 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan kelembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, kunikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa membawa persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada siang ini mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan sertai dan berkati bagi kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan bagi gerejamu tempat ini, walaupun semuanya ini datang daripada Tuhan. Dan kiranya persembahan ini boleh kami pakai dalam pelayanan kami, baik di gereja ini maupun dalam pelayanan kami keluar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudaraku, kiranya peristiwa transfigurasi Kristus ini mendorong kita untuk terus memancarkan cahaya kasih-Nya melalui pemberitaan kabar sukacita yang memberi pengharapan, kekuatan dan keselamatan kepada sesama di sekitar kita, khususnya di tengah kondisi pandemi yang belum usai ini. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah minggu telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari kita melanjutkan aktivitas kita sambil mengingat untuk tetap menjalankan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Prapaskah yang akan dimulai dengan Rabu Abu sebagai hari pertama dari masa Prapaskah yang kita ketahui sebagai 40 hari sebelum perayaan Paskah. GKI Kuitang sendiri akan melaksanakan ibadah Rabu Abu pada tanggal 17 Februari 2021 secara online. Ritus yang sangat lekat dalam liturgi Rabu Abu adalah penorehan abu di dahi sebagai tanda dari pertobatan, sekaligus sebagai tanda akan ketidakabadian dunia, serta tanda bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan Allah kita. Biasanya, abu ditorehkan di dahi umat oleh pendeta atau oleh umat sendiri dengan saling menorehkan. Saat ini, sehubungan dengan protokol kesehatan yang harus kita bersama patuhi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ritus penorehan abu tidak dapat dilakukan dengan cara seperti biasanya. Ibadah Rabu Abu tahun ini dilakukan di rumah masing-masing sehingga umat menorehkan abu di dahi sendiri secara mandiri. Hal ini mengingat bahwa penorehan abu bukanlah sakramen sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Penorehan abu dapat diikuti dari segala usia, dari anak-anak hingga lansia, baik yang sudah dibaptis sidi maupun yang belum dibaptis sidi. Saat umat menorehkan abu di dahinya, umat diajak untuk berkata, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Dalam pelaksanaannya, pendeta akan memandu umat untuk menorehkan abu di dahi masing-masing melalui tayangan ibadah Rabu Abu yang akan diikuti bersama melalui kanal YouTube GKI Kuitang. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan abu untuk melakukan ritus tersebut pada saat ibadah Rabu Abu dari rumah masing-masing, Panitia Masa Raya Paskah tahun ini menyediakan abu yang dapat diperoleh melalui kantor gereja GKI Kuitang pada jam kerja. Selain itu, anggota jemaat dan simpatisan dapat menghubungi serta memperoleh abu dari majelis lingkungan masing-masing. Waktu pengambilan abu dapat dilakukan mulai sejak hari Rabu 10 Februari sampai dengan 16 Februari 2021. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati.